Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Iksan, bisa dipanggil Rizal dengan NIM 24060137. Baiklah, saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori ekonomi makro 2 yang berjudul dengan pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris dan kebijakan. Dalam presentasi ini saya akan membahas tentang bagaimana sih teknologi itu dan tabungan, investasi, serta kebijakan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun pendek. Oke, kita slide pada berikutnya. Outline. Dalam presentasi ini dapat beberapa pembahasan yang kita bahas, yaitu yang pertama kemajuan teknologi dalam model slow, yang kedua teori pertumbuhan data empiris, yang ketiga itu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat itu teori pertumbuhan endogen. Dan keempat poin ini akan saya jelaskan bagaimana sih suatu negara tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya di dalam negara tersebut dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Oke, kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang latar belakang. Pertumbuhan ekonomi tersebut ialah merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bersifat jangka panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama itu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dan pertumbuhan itu pasti diiringi oleh tiga faktor tersebut, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Salah satu teori yang menjelaskan itu adalah teori itu yang dinamakan dengan model Solow. Model Solow adalah menjelaskan bagaimana modal dan tenaga kerja berinteraksi dengan teknologi gunanya untuk menghasilkan output ekonomi. Nah, selain itu teknologi ini juga dianggap sebagai faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mempermudah standar gaya hidup masyarakat ataupun mempermudah produktivitas tenaga kerja. Nah, pada akhirnya meningkatkan standar hidup ini untuk mempermudah apapun akses yang dilakukan pada masyarakat. Nah, selain itu seperti modal dan tenaga kerja, kebijakan pemerintah juga berperan penting. Gunanya ialah untuk mempengaruhi bagaimana sih tingkat tabungan, investasi, serta perkembangan teknologi yang ada pada suatu negara. Berikutnya itu tentang slide kemajuan teknologi dan model Solow. Dalam model Solow, output ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor. Itu yang pertama modal, atau kita buat inisialnya itu K. Dan yang kedua itu tenaga kerja efektif, yaitu L dikali E. Nah, di sini yang dimaksud dengan L dikali E itu adalah L adalah jumlah tenaga kerja dan E ialah tingkatan dan efisiensi pada tenaga kerja. Oke, efisiensi tenaga kerja ini bisa juga dipengaruhi oleh seperti kemajuan teknologi pada suatu negara. Kemajuan suatu negara dapat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi. Jadi artinya itu maka setiap kerja dapat menghasilkan output yang lebih besar dibanding sebelumnya. Nah, sebagai contoh nyatanya itu ialah seorang pekerja yang menggunakan mesin modern akan menghasilkan lebih banyak output atau barang produk dibandingkan seorang pekerja tradisional yang masih menggunakan tenaga kerja sendiri atau menggunakan jari tangannya sendiri. Nah, dalam model Solow ini pertumbuhan tenaga kerja yang efektif bisa ditingkatkan pada N ditambah G. Apa itu N ditambah G? N ditambah G itu adalah N itu tingkat pertumbuhan penduduk dan G adalah tingkat kemajuan teknologi. Oke, kita slide dalam berikutnya itu tentang efisiensi tenaga kerja. Itu kemajuan teknologi berperan penting atau berperan sangat penting lah untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Nah, apa sih gunanya teknologi ini? Nah, dengan teknologi ini kita dapat menjadikan
kehidupan dan standar hidup itu menjadi lebih baik. Nah, yang pertama itu proses produksi menjadi lebih cepat. Nah, kenapa? Karena produksi yang kita gunakan dengan teknologi, jangka waktunya lebih cepat dibandingkan kita menggunakan alat tradisional. Karena teknologi mempermudah masyarakat dalam kurun waktu yang lebih cepat. Nah, yang kedua itu biaya produksi. Biaya produksi menjadi lebih rendah. Maksudnya sini adalah biaya produksi kita untuk suatu mesin kita menggunakan modal satu kali saja dibandingkan kita menggunakan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Kita juga menggunakan uang atau biaya produksi yang lebih banyak. Oke, yang ketiga itu kualitas produk akan menjadi lebih baik. Nah, akibatnya pekerja menjadi lebih produktif. Nah, contohnya itu seperti pertanian dulu dengan pertanian sekarang. Dulu petani itu menggunakan alat tradisional seperti cangkul, sabit, atau kerbau. Namun sekarang dapat digunakan dengan traktor atau mesin pertanian. Nah, dengan traktor ini satu orang petani itu juga dapat mengelola satu lahan yang lebih luas dibandingkan dia menggunakan cangkul. Hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi dapat menunjukkan jumlah pekerja efektif dalam perekonomian. Yang slide berikutnya itu adalah slide kondisi mapan atau steady state. Dalam mode slow, terdapat konsep yang disebut dengan steady state atau kondisi mapan. Kondisi mapan adalah keadaan di mana perekonomian mencapai keseimbangan jangka panjang. Nah, dalam kondisi ini model per pekerja atau output per pekerja. Nah, kedua itu tidak berubah lagi secara signifikan. Dalam analisis ini digunakan dengan konsep pekerja yang efektif. Nah, rumusnya itu ialah K dibagi L dalam kurung L dikali E, yang dimana Y sama dengan Y dalam kurung L dikali E. Nah, dimana K di sini itu adalah modal atau pekerja efektif, modalnya. Nah, yang Y ini adalah output atau barang suatu pekerja efektif. Agar kondisi mapan itu tercapai, investasi harus kita dapat tutupi dengan 3 hal, itu yang pertama depresiasi modal. Nah, kondisi mapan itu sering terjadi atau identik terjadi dengan depresiasi modal. Yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Suatu pertumbuhan penduduk yang signifikan tinggi atau banyak akan mempermudah untuk mencapai kondisi mapan pada suatu negara. Dan yang ketiga yaitu yang kita bahas tadi, yaitu kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, suatu negara akan mudah menjadikan negara tersebut dalam kondisi mapan atau steady state. Oke, kita lanjut dalam slide berikutnya, yaitu tentang dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memiliki dampak yang sangat besar, yaitu terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Teknologi dapat meningkatkan, yaitu yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Nah, maksudnya itu ialah sehingga para pekerja ini mampu menghasilkan lebih banyak barang jasa saat menggunakan produktivitas teknologi. Karena kita tidak menggunakan dari payah kita, atau kita tidak menggunakan kekuatan kita untuk menggunakan dalam suatu pekerjaan, karena kita sudah menggunakan teknologi. Nah, selain itu, kemajuan teknologi ini juga menyebabkan jumlah pekerja efektif yang meningkat. Namun, agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat stabil, investasi juga harus mampu menutupinya, yaitu dengan depresi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemudian teknologi. Jika investasi cukup besar, maka perekonomian dapat terus berkembang. Oke, kita lanjut dalam slide berikutnya, itu tentang slide pertumbuhan seimbang, yaitu balance growth. Dalam pertumbuhan slow dapat terjadi konsep yang disebut dengan pertumbuhan seimbang atau balance growth. Pertumbuhan seimbang terjadi ketika berbagai variabel ekonomi tumbuh secara bersamaan dengan tingkat yang relatif sama. Nah, pertumbuhan seimbang ini terjadi ketika berbagai variabel ekonomi tumbuh secara bersama dengan tingkat yang relatif sama. Nah, dalam di sini maksud itu adalah dalam kondisi mapan, output pekerja yang meningkat, modal pekerja juga meningkat. Nah, kedua-duanya itu saling mengikuti antara output ataupun modal pekerja. Nah, tingkat kemajuan teknologi yang ditimbangkan adalah dengan G. Artinya itu arti yang kemajuan teknologi yang dilambangkan dengan G itu adalah
merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oke, kita naik dengan slide berikutnya, itu tentang slide convergence. Itu convergence yaitu adalah kondisi di mana negara miskin dapat menjadi tumbuh lebih baik atau negara miskin itu cepat menjadikan negara lebih kaya agar menjadi lebih kaya. Nah, dibanding negara kaya, atau di sini itu misalnya contohnya Indonesia misalnya contohnya. Jadi misalnya Indonesia dalam negara miskin pada tahun sebelumnya. Nah, tumbuh lebih cepat dibandingkan negara kaya. Seperti contohnya itu kayak Singapura dengan negara yang baru tumbuh cepat dibandingkan Indonesia menjadikan negara lebih maju atau negara lebih kaya. Nah, hal ini karena negara miskin masih menjadikan banyak peluang untuk peningkatan produktivitas mereka untuk menghasilkan investasi dan produktivitas. Namun, convergence hanya terjadi ketika negara-negara tersebut memiliki, yaitu yang pertama tingkat tabungan yang sama, yang kedua tingkat pertumbuhan penduduk yang sama, yang ketiga tingkat teknologi yang sama. Jika syarat terpenuhi, maka negara miskin dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju seperti Eropa yang ada. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, itu slide akumulasi faktor dan efisiensi. Nah, perbedaan pendapat antar negara dapat dijelaskan dalam dua faktor utama ini. Nah, yang pertama itu perbedaan akumulasi faktor produksi, seperti modal fisik dan modal manusia. Nah, contoh ini dalam modal fisik itu adalah mesin pabrik, itu peralatan produksi. Nah, kalau modal manusia ini contohnya itu dengan pendidikan dan keterampilan yang kita keluarkan atau skill tenaga kerja yang kita keluarkan. Nah, yang kedua yaitu adalah perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi. Artinya itu maksudnya itu adalah dua negara bisa saja memiliki jumlah modal yang sama dalam dua negara ini. Tetapi jika salah satu negara menggunakan modal tersebut dengan lebih efisien atau lebih baik dia mengelola uangnya, maka negara tersebut akan memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi atau menghasilkan output yang lebih bagus daripada negara yang tidak menggunakan modalnya dengan secara efisien. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, itu tentang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain, yaitu yang pertama meningkatkan tabungan dan investasi, yang kedua membangun infrastruktur, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, yaitu dengan kebijakan yang tepat. Nah, pemerintah adalah menjadikan suatu support atau bagian yang paling penting lah untuk menciptakan lingkungan ekonomi tersebut menjadikan pertumbuhan jangka panjang. Karena dengan kebijakan dan peraturan pemerintah lah semua terkelola dengan baik. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, yaitu slide mengevaluasi tingkat tabungan. Tingkat tabungan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat tabungan mereka, nah maka semakin tinggi juga modal yang dapat digunakan untuk dalam jangka investasi maupun pendek ataupun panjang. Nah, dalam kondisi model slow ini terdapat konsep yang disebut dengan kaidah emas. Sering kita dengar dengan golden rule. Kaidah emas di sini adalah maksudnya tuh saya jelaskan, yaitu kayak tingkat tabungan itu menghasilkan konsumsi pekerja yang paling tinggi. Nah, maksudnya itu adalah tabungan ini dapat menghasilkan konsumsi para pekerja untuk paling tinggi. Jadi ini dapat dinamakan dengan dalam kondisi mapan atau steady state study. Nah, artinya itu tabungan optimal dapat dengan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang maupun dalam pendek agar tercapai menjadi dalam kondisi mapan. Oke, kita lanjut dalam slide berikutnya, itu tentang peran pemerintah dalam tabungan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat tabungan nasional. Nah, ini dapat dilakukan dengan satu kebijakan pajak, yang kedua dengan pengeluaran pemerintah, yang ketiga dengan pengeluaran defisit dan surplus anggaran. Jika pemerintah mengalami defisit yang anggarannya itu rendah ataupun tinggi, maka investasi dapat berkurang karena digunakan dalam menutupi defisit tersebut. Nah, sebaliknya jika pemerintah mengalami surplus, naik dalam anggarannya nih, maka dana tersebut digunakan untuk meningkatkan investasi dalam jangka panjang. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya tentang mengalokasikan investasi.
Dalam perekonomian ini terdapat juga berbagai jenis investasi. Itu yang pertama diantaranya adalah satu modal fisik seperti mesin pabrik atau mesin yang lainnya dalam modal fisik. Yang kedua itu infrastruktur seperti jalan atau akses suatu menghubungkan dalam kota ke kota atau jembatan. Nah, yang ketiga yaitu modal manusia. Modal manusia itu adalah seperti contohnya itu pendidikan dan pelatihan atau contohnya itu kayak upgrading contohnya. Investasi ini juga pendidikan ini sangat penting karena dapat meningkatkan keterampilan suatu tenaga kerja. Jadi yang pada aktivitasnya awalnya itu meningkatkan kita belum tahu nih, jadi kita dapat meningkatkan produktivitas ekonomi itu hard skill yang ada pada masyarakat. Oke, kita lanjut dalam slide berikutnya, itu tentang slide membangun institusi yang tepat. Nah, selain modal dan teknologi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi institusi. Institusi yang baik akan menciptakan lingkungan yang modal atau ekonomi yang stabil. Nah, contohnya itu adalah sistem hukum yang kuat, yang kedua perlindungan hak milik, yang ketiga sistem keuangan yang stabil. Jadi jika suatu institusi ini negara kuat, maka investor akan lebih percaya atau untuk melakukan suatu investasi. Kita lanjut dengan slide berikutnya, itu tentang mendorong kemajuan teknologi. Jadi pemerintah juga dapat mendorong kemajuan teknologi melalui berbagai kebijakan seperti sistem paten, yang kedua subsidi penelitian, yang ketiga insentif pajak untuk kegiatan penelitian perkembangan. Jadi kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong perusahaan, universitas melakukan inovasi atau teknologi. Jadi inovasi inilah yang dapat menjadikan sumber utama atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oke, next kita lanjut dalam slide berikutnya, itulah teori pertumbuhan endogen. Jadi teori ini merupakan pengembangan dari modal solo. Perbedaannya itu adalah dalam teori ini teknologi tidak dapat dianggap sebagai faktor luar. Jadi kita sendiri adalah bagian dari sistem ekonomi itu sendiri. Arti teknologi berkembang artinya itu dapat melalui yang pertama investasi, pendidikan atau penelitian. Dengan demikian, kita pertumbuhan ekonomi ini dapat menjadikan tanpa batas jika inovasi terus dilakukan. Oke, kita lanjut dalam slide berikutnya, itu tentang modal dasar pertumbuhan endogen, yaitu kita jelaskan dengan ini, Y sama dengan AK, di mana Y itu adalah output atau barang atau jasa, A itu adalah tingkat teknologi, dan K itu adalah jumlah modal. Jadi rumus yang kita gunakan itu adalah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas dan teknologi. Jika teknologi meningkat, maka output atau barang dan jasa juga meningkat dengan sendirinya. Oke, kita lanjut dengan slide berikutnya, itu model dua sektor. Dalam model dua sektor ini, perekonomian juga sangat penting, yaitu dengan yang pertama itu adalah sektor produksi barang, yang kedua sektor penelitian dan pendidikan. Jadi sektor penelitian ini bertugas untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru. Nah, sedangkan yang produksi menggunakan teknologi itu menghasilkan barang jasa atau output. Kedua sektor ini berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut dalam slide berikutnya, itu adalah mikroekonomi R&D atau Research and Development, menggunakan kegiatan penelitian yang pengembangan teknologi. Kegiatan ini menghasilkan inovasi atau dapat kita tingkatkan dengan produktivitas. Nah, selain itu, kita juga menciptakan eksternalitas pengetahuan, yaitu ialah yang manfaat itu tidak kita hanya rasakan dalam perusahaan saja, tapi juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Karena manfaat itu sangat besar bagi masyarakat ketika masyarakat menggunakan manfaatnya itu. Contohnya itu ialah subsidi penelitian atau subsidi yang kita gunakan pada sekarang ini. Baik, kita lanjut dengan slide berikutnya, itu adalah kesimpulan atau slide terakhir. Kesimpulan yang kita dapat disimpulkan yaitu ekonomi ini berpengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama modal, tenaga kerja, dan teknologi. Namun dalam jangka panjang, teknologi juga merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan melalui satu yaitu investasi, kedua pendidikan, dan ketiga inovasi teknologi. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, negara dapat menjadikan negara maju dari sebelumnya kita menjadi negara berkembang jadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, dan itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dulu presentasi saya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.